Selamat menyaksikan! Seiring dengan berkembangnya zaman, perkembangan teknologi juga tentunya menjadi aspek yang tidak lepas dari kehidupan manusia, termasuk juga pada bidang pertahanan dan keamanan. Waktu Perang Dunia Pertama, burung merpati digunakan sebagai alat pengintaian untuk kondisi musuh. Pengintaian ini dilakukan dengan memasangkan baju zirah kepada burung tersebut yang memungkinkan pemasangan kamera tanpa mengganggu kemampuan burung itu untuk terbang. Burung ini akan dikirimkan ke lokasi perkemahan musuh yang diperkirakan dan akan kembali membawa informasi. Informasi yang dibawa ini berupa gambar atau fotografi aerial. Fotografi aerial ini akan menangkap kondisi perkemahan musuh dari jauh. Nah, sudut pandang jauh yang diperoleh dari fotografi aerial ini merupakan sebuah keuntungan karena informasi yang diperoleh juga akan menjadi lebih menyeluruh. Fotografi aerial ini juga memiliki keuntungan untuk mengurangi kecurigaan dari musuh. Namun, teknologi pengintaian yang digunakan pada masa Perang Dunia ini masih memiliki kekurangan, yaitu tidak adanya kendali dari pengguna. Ketidakadaan kendali dari pengguna ini menyulitkan kesesuaian informasi yang diperoleh dengan informasi yang dibutuhkan sebenarnya oleh pengguna. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem kendali dari pengguna agar informasi yang diperoleh dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Seiring dengan perkembangan teknologi, seharusnya manusia telah dapat mengembangkan teknologi yang dapat menutupi kekurangan dari teknologi pengintaian pada masa Perang Dunia ini. Oleh karena itu, tim kami membuat produk yang tidak hanya dapat terbang dan dikendalikan, namun juga dapat berkamuflase seperti burung. Tujuannya adalah untuk melakukan pengintaian kondisi musuh tanpa dicurigai oleh pihak musuh dengan mengaplikasikan perkembangan teknologi yang sedang berlangsung pada masa ini. Seiring dengan berkembangnya teknologi, telah dikembangkan beberapa jenis wahana terbang. Wahana terbang yang dimaksud adalah benda yang menggunakan konfigurasi tertentu sehingga benda tersebut dapat terbang. Pada umumnya, jenis wahana terbang dapat dibedakan berdasarkan jenis sayapnya, yaitu fixed wing, rotary wing, dan flapping wing. Sayap digunakan untuk menghasilkan gaya angkat sehingga wahana dapat terbang. Fixed wing adalah jenis sayap yang digunakan pada pesawat pertama yang dapat terbang di dunia. Pesawat tersebut dikembangkan oleh Wright Brothers dan menggunakan dua buah sayap tetap atau biasa disebut pesawat biplane. Jenis sayap fixed wing biasanya menggunakan sayap tetap dan sistem propulsi untuk menghasilkan gaya angkat. Sayap tetap tersebut akan menghasilkan gaya angkat ketika wahana terbang bergerak ke depan dengan kecepatan tertentu, dan kecepatan tersebut didapat dari sistem propulsinya. Contoh wahana terbang yang menggunakan fixed wing adalah pesawat baling-baling, pesawat jet, dan flying wing. Jenis sayap rotary wing menggunakan baling-baling yang berputar untuk menghasilkan gaya angkat. Jumlah dari baling-baling yang digunakan bervariasi, tergantung konfigurasi dan tujuan penggunaan wahana terbangnya. Contoh dari wahana terbang yang menggunakan rotary wing adalah helikopter, quadcopter, dan octocopter. Jenis sayap flapping wing menggunakan kepakan sayap untuk menghasilkan gaya angkat. Satu siklus kepakan sayap menghasilkan sebuah gaya yang merupakan gaya resultan dari gaya angkat dan gaya dorong. Sehingga, dalam satu siklus kepakan sayap, wahana terbang dapat bergerak ke depan sekaligus ke atas. Setelah dibahas sebelumnya, bahwa pihak militer membutuhkan sebuah alat pengintai yang dapat berkamuflase menyerupai burung. Dari tiga jenis sayap yang dapat digunakan oleh wahana terbang, jenis sayap yang paling mungkin digunakan untuk menjawab kebutuhan tersebut adalah jenis sayap flapping wing, karena cara kerja jenis sayap flapping wing serupa dengan cara kerja sayap pada burung. Dapat disimpulkan bahwa pihak militer membutuhkan sebuah teknologi pengintai yang dapat memperoleh informasi dari udara tanpa diketahui oleh pihak musuh. Wahana terbang dengan jenis sayap flapping wing dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Namun, masih ada kebutuhan lainnya yang harus dipenuhi agar wahana terbang yang dibuat dapat menjadi solusi tepat guna. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, diperoleh kebutuhan sebagai berikut. Pertama, robot dapat terbang menyerupai burung. Kedua, robot dapat merekam video. Ketiga, robot dapat dikendalikan oleh pengguna. Dan keempat, terdapat antarmuka antara robot dengan pengguna. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, akan dibuat sebuah robot yang kami beri nama Robobot.
Dengan munculnya kebutuhan tersebut, maka perlu dibuat spesifikasi dari RoboBird, sehingga nantinya RoboBird dapat berfungsi untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan. Berdasarkan kebutuhan yang ada, ditentukan spesifikasi dari RoboBird yang akan dibuat sebagai berikut. Untuk menjawab kebutuhan terbang menyerupai burung, maka RoboBird dirancang untuk terbang menggunakan jenis sayap flapping wing atau RoboBird terbang dengan mekanisme mengepakkan sayap. Untuk menjawab kebutuhan perekaman video, maka RoboBird yang dirancang akan dilengkapi dengan modul kamera yang selanjutnya hasil rekaman dari modul kamera tersebut akan dikirimkan ke GCS atau Ground Control Station sehingga dapat dilihat oleh pengguna secara langsung. Kemudian, untuk menjawab kebutuhan pengendalian oleh pengguna, maka RoboBird yang dirancang akan dilengkapi dengan modul transmitter dan receiver, sehingga RoboBird dapat menerima sinyal kendali dari pengguna. Sinyal tersebut akan dijadikan sebagai masukan pada sistem penggerak RoboBird, sehingga arah terbang dari RoboBird menjadi sesuai dengan keinginan pengguna. Dan untuk menjawab kebutuhan antarmuka antara robot dengan pengguna, sistem RoboBird akan dilengkapi dengan GCS atau Ground Control Station, di mana pada GCS akan terdapat software untuk menampilkan keadaan RoboBird dan hasil rekaman yang didapatkan kepada pengguna. Dari spesifikasi yang telah ditentukan, maka perlu dibuat suatu kesatuan sistem pada RoboBird, sehingga sistem RoboBird dapat memenuhi kebutuhan pengguna dengan baik. Secara umum, sistem dari RoboBird terdiri dari dua bagian, yaitu robot burung RoboBird dan Ground Control Station atau biasa disingkat GCS. Robot burung RoboBird berfungsi sebagai agen pengintai berupa wahana terbang dengan mekanisme terbang mengepakkan sayap seperti burung. Sedangkan Ground Control Station atau GCS berfungsi sebagai antarmuka antara robot burung RoboBird dengan pengguna, sehingga pada GCS akan terdapat software untuk menampilkan keadaan robot burung RoboBird dan hasil rekaman yang didapatkan kepada pengguna. Secara garis besar, cara kerja sistem RoboBird dapat dilihat pada ilustrasi sebagai berikut. Pertama-tama, pengguna mempersiapkan sistem dari RoboBird. Setelah semua siap, pengguna menerbangkan robot burung RoboBird dengan menggunakan remote control. Remote control ini berfungsi sebagai transmitter sinyal kendali dari pengguna. Selanjutnya, sinyal kendali dari pengguna tersebut akan diterima oleh receiver yang terdapat pada robot burung RoboBird. Kemudian, sinyal tersebut akan dijadikan masukan pada sistem penggerak RoboBird, sehingga arah terbang dari RoboBird akan sesuai dengan keinginan pengguna. Pada saat RoboBird terbang, modul kamera pada RoboBird akan merekam video. Video hasil rekaman tersebut akan dikirimkan ke GCS dengan menggunakan modul transmitter video. Pada GCS terdapat modul receiver video, sehingga data hasil rekaman dapat diterima dan dilihat oleh pengguna.